Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 DPR RI, Saudara Menteri BUMN Pak Erik, Saudara Menteri Investasi Kepala BKPM, Saudara Bahlil, dan seluruh jajaran yang hadir. Pertama, saya ingin memberikan tanggapan terhadap RKAKL 2023. Kami telah membahasnya tentu pada konseling dengan Eselon 1 dan kami memahaminya, oleh karenanya kami memberikan persetujuan dengan catatan bahwa agar anggaran yang telah diberikan ini meskipun masih dianggap kecil dan tidak cukup untuk melakukan akselerasi di masing-masing kementerian, baik di Kementerian BUMN maupun di Kementerian Investasi, tentu kami memberikan persetujuan untuk segera disetujui dan diajukan ke Badan Anggaran agar mendapatkan persetujuan di paripurna. Namun demikian ada beberapa catatan untuk Kementerian BUMN, Pak Erik, bahwa kalau melihat terhadap PNM yang telah disetujui atau masuk di dalam nota APBN, tentu saya ingin memberikan catatan, sedikit catatan saja. Pertama, untuk PLN, saya meminta kepada pimpinan agar dapat mendalaminya kembali. Setelah besaran tentu kami setuju, tetapi mohon mendapatkan perhatian khusus terhadap uraian terhadap masing-masing alokasi yang telah diberikan. Karena untuk PLN ini kan setiap tahun kita berikan PNM 10 triliun. Dan kami rasanya belum memahami secara utuh 10 triliun ini untuk apa saja. Key performance indikatornya apa saja. Suksesnya apa saja. Manfaat untuk rakyatnya itu apa saja. Beda barangkali kalau saya memahaminya untuk Hutama Karya. Hutama Karya memang selalu mendapatkan alokasi yang besar terhadap penyertaan modal negara. Tetapi jelas, dia membangun jalan tol, membangun interkoneksi antar wilayah, membuat pertumbuhan-pertumbuhan baru, dan tentu catatannya bagi Hutama Karya, supaya tidak mendapatkan beban saja terhadap PNM yang diberikan sebesar 28,9 triliun ini, supaya penyertaan modal komersialnya nanti tidak membebani terhadap korporasi. Untuk itu saya kira sebelum jalan itu memenuhi keekonomisannya, agar betul-betul PNM ini tidak menjadi beban tambahan terhadap korporasi. Justru penugasan ini menjadi bagian dari menguatkan korporasi di dalam keberlanjutannya. Yang kedua, Pak Menteri, saya selalu sangat menyayangkan bahwa di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, hanya BUMN yang bisa menjadi stabilisator terhadap harga pangan. Ini kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Berbagai jenis kebutuhan pangan tentunya. Oleh karenanya, ini harus ada perhatian khusus terhadap ID Food dan anak perusahaannya. Karena kalau tidak, semakin lama ini akan semakin hancur. Perusahaan-perusahaan di bidang pangan ini tidak memiliki kekuatan secara kapital, tidak memiliki kekuatan secara korporasi, dan saya khawatir semakin melemahnya BUMN di bidang pangan, justru nanti semakin menguatnya kesulitan di tingkat masyarakat. Karena harapan inilah, jadi Pak Erik kalau amal-amalannya baiklah di bidang pangan dirasakan oleh rakyat kecil, insya Allah masuk surga itu Pak Erik ya. Jadi catatan saya mungkin ke depan ini diseriusi dulu, diseriusi ya, panjang umur dulu. Jadi menurut saya harus mendapatkan perhatian khusus ya terhadap ID Food dan anak-anak perusahaannya. Karena ini menjadi hajat hidup dan keberlangsungan kehidupan masyarakat dan rakyat, khususnya kelas menengah ke bawah. Kemudian untuk cadangan investasi yang 5,7 triliun dan usulan terhadap 7,78 triliun, silakan itu menjadi domain pemerintah.
tentu kami mendorong yang terpenting bahwa seluruhnya didasarkan kepada roadmap-nya BUMN, kemudian dokumentasi yang cukup memadai, dan tentu tidak menyalahi terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk Pak Bahlil, kami juga menyetujui terhadap anggarannya dan mendukung penuh lah untuk terus meningkatkan performanya, bahwa anggaran juga semakin meningkat, ini akan mendongkrak juga terhadap performan di Kementerian Investasi. Apalagi sudah menjadi status kementerian, semestinya memang ada daya ungkit yang lebih kuat terhadap peningkatan kemampuan akselerasi di Kementerian Investasi. Dari 900 sekian triliun target, bahkan dinaikkan menjadi 1.200 triliun, menurut saya memang bukan hal yang mudah. Bahwasanya kemudian menjadi penting, sangatlah penting, karena investasi adalah merupakan bagian indikator di dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dari 4 indikator, Kementerian Investasi saya kira memegang peranan penting untuk menjadi pengungkit pada pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kami mendukung, dan yang paling penting, pastikan bahwa nilai investasi di atas kertas itu betul-betul dapat direalisasikan di masyarakat. Karena semakin tumbuh investasi, semakin tumbuh lapangan pekerjaan, semakin kuat daya beli masyarakat, saya kira ke depan Indonesia bisa mencapai kejayaannya. Yang terakhir, kami juga meminta kepada Kementerian Investasi agar tidak artinya tidak mencatatkan terhadap nilai-nilai investasi yang pada akhirnya tidak bisa direalisasi. Ini kan ada target 950 triliun lebih, Pak Bahlil ya. Kemudian ada target tahun 2023 dia bicara soal 400 miliar. Ya. Nah, target ini mudah-mudahan kemudian tidak di-extend gitu loh pencatatannya. Sehingga harus jelas bahwa ini adalah target yang 2022 terrealisasi, ini yang tidak terrealisasi dan terextend. Nah, jadi ada pengklasteran terhadap nilai investasi. Kita juga supaya tahu bahwa seberapa besar kemudian daya ungkit ini terjadi akibat dari realisasi investasi di masyarakat. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.